Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan berbagi tutorial cara menghitung pajak jasa konstruksi, baik itu PPN ataupun PPH. Nah, ini PPH yang sekarang ini berdasarkan PPH jasa konstruksi sesuai peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022. Ini referensi tarif PPH usaha jasa konstruksi saya ambil dari KPPN Kota Bumi, teman-teman. Ini bisa kita lihat tarif baru. Nah, ini saya sudah membuatkan tabelnya, teman-teman. Jadi di sini ada jenis pekerjaan, ada kualifikasi, kemudian berdasarkan sertifikat ada atau tidaknya. Nah, sekarang kita lihat di sini jenis pekerjaan untuk tarif jasa konstruksinya ada 3, yaitu pekerjaan konstruksi, kemudian ada pekerjaan konstruksi menengah dan besar, pekerjaan jasa konsultansi konstruksi, kemudian ada pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi di sini tarif PPH-nya berbeda sesuai dengan kualifikasi badan usaha dan ada atau tidaknya sertifikat, ya teman-teman. Jadi kalau tidak ada sertifikat maka PPH-nya lebih besar. Tuh. Oke, kita lihat ke contoh soal, teman-teman. Di sini ada 3 buah contoh. Nah, ini yang pertama adalah Dinas PUPR Kabupaten X melakukan rehab gedung kantor senilai 100 juta rupiah. Berapakah pajak yang harus dipungut oleh bendahara pengeluaran ketika penyedia mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30%? Jadi di sini ditentukan bahwa nilai pekerjaan tersebut adalah 100 juta, ya teman-teman. Nah, jadi kalau berdasarkan nilainya, pekerjaan ini dikerjakan oleh penyedia dengan kualifikasi badan usaha kecil, ya teman-teman. Karena sampai dengan 15 miliar itu boleh dikerjakan oleh badan usaha dengan kualifikasi kecil. Nah, kemudian untuk uang muka sampai dengan 200 juta kalau nggak salah, teman-teman, ya. Jadi ini boleh diberikan, sebetulnya boleh diberikan minimal untuk UMK itu minimal 50%, ya. Kemudian untuk kecil itu sampai dengan 2,5 miliar itu dapat diberikan sampai dengan 30%. Ya, nanti saya lihat lagi apakah benar atau tidak, ya. Nanti koreksi, ya teman-teman. Jadi ini kita anggap saja bahwa penyedia ini diberikan uang muka sebesar 30%, ya. Jadi di sini uang muka 30% itu dari nilai pekerjaan sama dengan 30 juta. Nah, inilah dari 30 juta inilah yang akan kita hitung berapakah besar pajaknya. Jadi di sini sudah saya buatkan tabel untuk menghitung PPN dan PPH-nya. Nah, ini saya hapus dulu, ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi nih. Jadi berdasarkan video yang sudah pernah saya buat kemarin, ya, bahwa nilai kemarin nilai jual sama dengan nilai jual itu sama dengan DPP ditambah pajak, ya teman-teman. Nah, besar pajaknya ini sama dengan DPP dikali tarif PPN-nya. Ini kalau barang, ya. Nah, sekarang untuk pekerjaan konstruksi, nilai pekerjaan atau nilai pembayaran itu tergantung dari konteksnya, ya teman-teman. Kalau pembayarannya itu dilakukan secara sekaligus, maka nilai pekerjaan sama dengan nilai pembayaran. Nah, tapi biasanya kalau untuk nilai yang besar itu jarang sekali dilakukan secara sekaligus, ya teman-teman, karena ada dibolehkannya diberikan uang muka, kemudian pembayaran bisa berdasarkan tahapan atau termin atau sertifikat MC volume bulanan, ya teman-teman. Nah, jadi nilai pembayaran ini sama dengan DPP plus pajak, gitu, ya. Kita ambil yang nilai pembayarannya. Jadi nilai pembayaran sama dengan DPP plus pajak, gitu, ya. Ini saya ambil di sini nilai
pembayaran itu sama dengan DPP plus pajak. Nah, jadi dari rumus ini kita bisa turunkan lagi bahwa nilai pembayaran itu sama dengan DPP ditambah, nah pajak ini besarnya adalah tarif PPN dikali DPP. Jadi PPN-nya itu sekarang adalah 11% dikali dengan DPP ya, kita tulis saja dikali DPP. Nah, jadi titik ini sama dengan dikali ya teman-teman. Nah, jadi nilai pembayaran ini kalau kita tuliskan, ini kan sama dengan 1 DPP ya teman-teman. 1 DPP itu seakan sama saja dengan 100% ya. 100% DPP. 100% itu kan 100/100 ya. 100/100 sama dengan 1. Jadi kita ubah DPP itu menjadi 100% DPP ditambah 11% DPP. Ini karena variabelnya sama ya. Jadi ini kita sederhanakan, nilai pembayaran itu sama dengan, kita lihat di sini, ini 100% DPP ditambah 11% DPP itu sama dengan 111% DPP. Artinya nilai pembayaran itu adalah 11%-nya dari DPP. Nah, sekarang untuk mencari DPP tinggal dibagi. DPP sama dengan nilai pembayaran dibagi, ini salah ya, ini harusnya 111 ya teman-teman, maaf saya salah, ini harusnya adalah 111% DPP ya. Maka DPP sama dengan nilai pembayaran ini dibagi dengan 111%. 111%. Nah, jadi sekarang kita sudah mendapatkan rumusnya. Untuk mendapatkan DPP, rumusnya adalah nilai pembayaran dibagi dengan 111%. Ini saya hapus saja ya, karena udah kelihatan ya. Nah, ini juga saya hapus ya. Ini saya hapus biar lebih konsen ke sini. Nah, jadi untuk mendapatkan DPP sama dengan nilai pembayaran dibagi 111%. Ini asalnya tadi dari sini ya. Nah, kalau suatu saat nanti pajaknya berubah menjadi 12%, maka ini pembaginya menjadi 112% juga. Kalau di sini menjadi 25% PPN-nya, maka 100 ditambah 25, jadi 125% di sini. Jadi pembaginya 125% dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini saya buatkan tabel seperti ini. Ini jenis pekerjaan, kemudian nilai yang akan kita cari pajaknya, nilai pembayaran di sini ya, kemudian DPP, PPN, dan PPH. Nah, ini PPH-nya saya beda-bedakan, nanti akan disesuaikan dengan kualifikasi dan jenis pekerjaannya. Sekarang kita lihat untuk soal yang pertama ini, nilai pembayarannya adalah 30 juta rupiah. Nah, ini. Kemudian untuk mencari PPN dan PPH, ini kita harus mencari DPP-nya dulu. Tinggal kita gunakan rumus ini ya. DPP sama dengan nilai pembayaran dibagi 111%. Ini nilai pembayarannya dibagi nih 111%. Ini supaya nanti rumusnya bisa di-copy. Ini kita kunci barisnya ya teman-teman. Ini FNF 4. Oke, enter. Kemudian ini DPP-nya sudah diketahui, sekarang kita tinggal cari PPN-nya. PPN sama dengan DPP dikali tarif PPN-nya. Nah, ini kita kunci lagi ya supaya bisa di copy ke bawah nanti. Nah, gitu. Kemudian ini tadi karena dia kualifikasi kecil, ini ya, kualifikasi kecil dan pekerjaan konstruksi, maka tarifnya
PPh-nya 1,75% nilai pembayaran dikali 1,75%. Ini kita kunci. Oke. Jadi ini PPN-nya dan ini pajaknya. Ini selesai ya nomor 1. Kemudian sekarang kita ke nomor 2. CP Benar Selalu membangun rumah sakit umum daerah senilai 75 miliar. Kemudian ini sama ya, jadi berapakah pajak jika CV Benar Selalu mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak. Nah, ini nilai kontraknya, kemudian uang muka yang akan dicari pajaknya adalah 20% dari 75 miliar ya, ini sebesar 15 miliar. Nah, ini karena nilai pekerjaan ini adalah 17 miliar, maka artinya pekerjaan ini dikerjakan oleh penyedia dengan kualifikasi usaha menengah, teman-teman. Jadi ini kita masukkan ke sini nilai pembayarannya. Nilai pembayarannya sebesar 15%. Tuh. Nah, untuk DPP-nya caranya sama dengan yang tadi ya. Ini nilai pembayaran dibagi ini. Nah, boleh seperti itu atau boleh juga kita kopikan dari rumus yang di atas. Kan tadi kan sudah kita buat ya rumusnya. Ya, ini kita hapus, ini tinggal kita tarik saja seperti ini ke bawah. Kita copy. Nah, jadi rumusnya seperti itu. Ini langsung didapatkan hasilnya ya. Nah, ini karena dia kualifikasinya menengah, maka tarifnya adalah 2,65%. Jadi DPP dikali 2,65%. Ini hasilnya. Kemudian yang ketiga, ini contohnya CP Bagong melaksanakan pekerjaan perencanaan jalan senilai 160 juta. Berapakah pajak yang harus dipungut oleh bendahara pengeluaran kepada penyedia? Nah, ini nilai pekerjaannya adalah 160 juta. Karena ini pekerjaan perencanaan, ini jenis kontraknya adalah lamsam ya, jadi pembayarannya itu dibayar secara sekaligus ya. Jadi nilai pembayarannya 100% yaitu 160 juta. Nah, ini juga dikerjakan oleh badan usaha dengan kualifikasi kecil dan pekerjaannya adalah jasa konsultansi konstruksi. Ini kita nanti pilih sesuai dengan jenis pekerjaannya. Ini pembayarannya. Nah, untuk DPP-nya sama ya teman-teman. Ini tinggal kita kopikan ke bawah. Tinggal kita tarik ini ya. Juga sama. Nah, itu. Kemudian untuk pekerjaan jasa konsultansi, nah ini tarifnya adalah 3,5%. Jadi kita pakai yang ini. Ini DPP dikali 3,5%. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau sudah membuat tabel ini, kalau ada perubahan pajak, tarif pajak PPN-nya ini gampang ya teman-teman, ataupun perubahan tarif PPh-nya juga tinggal kita ganti. Misalkan kita ganti 12% gitu. Ini otomatis langsung berubah. Atau ini misalkan berubah jadi 10% misalkan. Dan juga langsung berubah. Ataupun ini yang berubah bisa. Nah, ini secara otomatis dia langsung berubah ya teman-teman. Untuk penurunannya ini dasarnya seperti ini tadi. Kalau untuk jenis pekerjaan yang lain ya, untuk bentuk jenis pekerjaan atau ini ya, ini kan jenis pekerjaannya konstruksi ya. Misalkan untuk barang ya disesuaikan dengan tarif pajaknya ya, tapi kalau untuk barang bukan PPh pasal 4 ayat 2. Jadi kalau untuk barang adalah PPh 22. Tinggal kita ganti tarifnya gitu. Tarifnya kalau untuk barang kemarin berapa ya? 1,5% kalau nggak salah ya. Tinggal kita ganti ini tarifnya. Untuk mencari DPP dan PPN-nya sama. Oke teman-teman, seperti itu ya. Mudah-mudahan tutorial ini yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan saya akhiri. Oh ya, kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.